Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan spoiler Donghua, A Record of a Mortal's Journey to Immortality, episode 186. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Hanli memainkan slip giok di tangannya sambil merenung. Kemudian, dengan kilatan cahaya biru, slip giok itu lenyap dan Hanli mulai melangkah lebar menuju lokasi yang disebutkan di dalamnya. Setelah melewati sebagian besar kota Soaring Heavens, Hanli tiba di sudut kota yang terpencil, tempat sebuah toko kelontong biasa berada. Toko ini memiliki papan kayu hitam di pintunya yang bertuliskan Pavilion Jet Union, dengan kaligrafi besar yang mencolok. Hanli mengamati sejenak sebelum perlahan berjalan masuk. Bagian dalamnya tidak luas, dia hanya memasuki aula yang panjangnya sekitar 20 meter. Sebagian besar barang yang dijual adalah bahan-bahan umum dan jimat. Di bagian samping, terdapat pintu kecil yang sangat indah yang menuju ke area belakang. Ada seorang pria paruh baru berjubah abu-abu di balik meja penjualan dekat pintu masuk. Ia tampak sedang memeriksa sebuah buku besar kecil. Hanli menyapukan indera spiritualnya dan melihat bahwa tingkat kultivasi pria itu sangat rendah, hanya di ranah Qi condensation. Selain itu, penampilan sang penjaga toko cukup biasa saja. Penjaga toko paruh baru itu segera tersenyum dan berdiri saat melihat Hanli masuk, lalu dengan cepat menyambutnya. "Senior, apa yang ingin Anda cari? Toko saya penuh dengan segala macam barang, pasti akan memuaskan Anda." Hanli tersenyum dan membalikan tangannya, memperlihatkan slip giok hijau di genggamannya. Setelah ia meletakkannya di tangan penjaga toko, ekspresi pria itu berubah drastis dan ia segera menyimpannya. Ia bertanya dengan nada hormat, "Bolehkah saya tahu nama senior?" Hanli menjawab dengan santai, "Hanli." Ternyata senior Han, leluhur bela diri sudah menyebutkan bahwa senior Han akan datang. Tetapi saya tidak menyangka akan secepat ini. Silahkan ikuti saya. Pria paruh baru itu mengundang Hanli ke belakang setelah selesai berbicara. Hanli mengangguk dan masuk dalam diam. Yang mengejutkan, pintu itu mengarah ke sebuah gudang dengan segala jenis lemari dan peti yang diletakkan di mana-mana. Dinding-dindingnya pun penuh sesak dengan barang. Pria paruh baru itu melangkah maju ke depan sebuah lemari kayu. Ia dengan lembut mendorong salah satu sudutnya, menyebabkan dua lemari berjekatan bergeser dan memperlihatkan sebuah tangga. Penjaga toko itu memimpin jalan dan menjelaskan, karena takut tamu sesekali merasakan adanya pembatasan atau restriksi, kami memasang mekanisme dari dunia fana. Hanli tidak merasa heran dengan hal ini. Pria paruh baru itu kemudian menginjak sebuah ubin dan menyebabkan sebuah dinding terbuka dengan suara derit pelan, memperlihatkan lorong gelap yang menuju ke bawah. Penjaga toko itu berdiri di samping dan tersenyum. Junior ini tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Senior harus melanjutkan sendiri. Hanli mengerutkan kening dan menyapukan indera spiritualnya ke bawah. Ia merasakan fluktuasi ki spiritual samar di lorong tersebut. Ketika ia mengeriksanya lebih lanjut, ia menemukan lapisan pembatasan di sana. Tetapi Hanli dapat menilai dengan pengetahuan formasi mantranya bahwa itu hanyalah penghalang obstruksi roh sederhana. Meskipun Hanli bisa menerobosnya dengan paksa, orang-orang di dalamnya pasti akan menyadarinya. Hanli menunjukkan sedikit keraguan. Meskipun ia yakin penatua sekta Heaven Peak tidak akan mencoba sesuatu yang bodoh di dalam kota Soaring Heavens, ia tidak ingin memasuki area tertutup dengan seseorang yang ia tidak tahu apakah kawan atau lawan. Saat Hanli meragu-ragu, orang-orang dari dalam formasi sepertinya menebak apa yang dipikirkan Hanli. Sesaat kemudian, penghalang itu dilepaskan membiarkan indera spiritual Hanli melihat ke dalam. Hati Hanli tergerak dengan pertunjukan kepercayaan yang disengaja itu, dan ia terpesona dengan apa yang ia temukan. Dia, itu mengejutkan. Gumam Hanli pada dirinya sendiri dan berjalan menusuri lorong itu tanpa ragu lagi. Ketika pria paruh baru itu melihat Hanli turun, ia menutup kembali lorong itu dan mengembalikan posisi lemari seperti semula, sebelum kembali menjaga toko. Lorong itu sangat panjang, dan turun sekitar 100 meter ke dalam tanah untuk menjaga kerahasiaannya. Akhirnya, Hanli melihat cahaya di dalam kegelapan, dan tahu bahwa ia telah sampai di jalan keluar. Ia mempercepat langkahnya dan menemukan dirinya di sebuah ruang batu. Ruangan itu cukup besar, tetapi benar-benar kosong selain beberapa sajadah meditasi.
Menghadap ke arah pintu masuk, ada dua orang yang sedang duduk bersila di atas sajadah tersebut. Mereka berdua menatap Hanli dengan senyuman. Hanli tetap diam, memilih untuk mencari sajadah kosong terlebih dahulu untuk duduk. Hanli tersenyum kepada salah satu dari keduanya dan membalas senyumannya. Saya benar-benar tidak menyangka rekan Dauis akan mencari saya. Sungguh mengejutkan menemukan Anda di sini. Orang ini memakai mahkota tinggi dan jubah biru. Marquis Nanlong tersenyum kecut dan berkata, "Sungguh, bahkan saya sendiri sulit percaya bahwa saya berhasil meloloskan diri. Saat kita berpisah, saya pikir saya sudah lolos, tetapi mereka melacak saya menggunakan teknik rahasia. Mereka menyusul saya di pinggiran dataran Maulan, namun langit memihak pada mereka yang gigih, dan saya kemudian bertemu dengan sekelompok prajurit perapal mantra tingkat tinggi yang sedang mencari kita. Dalam kekacauan yang terjadi, saya beruntung bisa kembali karena pengejar saya sangat terhambat oleh para prajurit perapal mantra itu." Setelah itu dikatakan, intensitas tersembunyi muncul di wajahnya. Wajahnya jauh lebih pucat daripada yang Hanli ingatnya, dan matanya tampak tidak bersemangat. Ia pasti menderita kerusakan besar pada vitalitasnya. Tentu saja, orang di sampingnya adalah penatua sekte Heaven Peak berjubah putih lama yang ia temui sebelumnya. Marquis Nanlong tersenyum dan memberi hormat kepada Hanli. Ia berbicara dengan nada menyesal, "Jika metode saya telah menyinggung Anda, saya harap rekan Dauis tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu adalah satu-satunya cara." Hanli membangkangkan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, karena ada alasannya, saya akan membiarkannya. Tetapi apakah rekan Dauis Nanlong mencari saya karena sesuatu dari kotak giok itu?" Marquis Nanlong berkata dengan sungguh-sungguh, "Tebakan rekan Dauis tepat. Menurut sumber saya, sekte Ghost Spirit membayar harga mahal untuk menyuap anggota kelompok kita sebelumnya. Mereka bertekad untuk mendapatkan peta Master Changkun dan metode untuk memasuki lembah Devil Fall. Rekan Dauis Han kebetulan mendapatkan salah satu barang yang diperlukan untuk memasuki lembah Devil Fall. Jika digabungkan dengan peta saya, kita akan dapat menghindari sebagian besar bahaya di lembah tersebut, memungkinkan kita untuk mendapatkan harta karun." Sesuatu segera terlintas di benak Hanli. "Barang penting untuk memasuki lembah Devil Fall. Maksud Anda cincin hitam itu?" Marquis Nanlong menjadi bergairah dan sedikit warna kembali ke wajahnya yang pucat. "Cincin Teng Sui benar-benar dalam kepemilikan Hanli. Ini bagus sekali." "Cincin Teng Sui?" Hanli mengerutkan kening dan merasa nama itu agak familiar. Tiba-tiba ia menjadi waspada dan menatap ke arah Marquis Nanlong. Ia bertanya dengan heran, "Cincin Teng Sui yang dimurnikan oleh Wise Huang dari besi meteor? Saya dengar biasanya cincin itu tidak memiliki kemampuan besar, tetapi ketika bertemu dengan cahaya esensi Great Bird, ia mampu mengendalikan cahaya esensi tersebut untuk menyerang orang lain dan menjadi tidak berwujud. Itu dianggap sebagai harta sihir yang kurang menarik." Rekan Dauis sungguh berpengetahuan luas. Tepat sekali, barang itu. Cincin Teng Sui terbagi menjadi Yin dan Yang. Cincin Yin mampu melindungi diri dari cahaya esensi, sedangkan cincin Yang mampu mengendalikan cahaya esensi untuk menyerang. Rekan Dauis harusnya memiliki cincin Yin itu. Awalnya, Master Changkun memanfaatkan bantuan dari cincin itu, dan berhasil melewati area cahaya esensi lembah tanpa luka sedikit pun. Sejauh pengetahuan saya, meskipun ada metode lain untuk melewati cahaya esensi Great Bird, itu akan memerlukan formasi luas yang dipasang oleh banyak kultivator atau harta karun yang telah hilang atau mustahil didapatkan. Maksud rekan Dauis adalah, Hanli melirik keduanya dan mulai merenungkan tentang bahaya dan apa yang bisa didapatkan. Marquis Nanlong berkedip dan berkata dengan tenang, "Sangat sederhana. Rekan Dauis Jade Pearl, rekan Dauis Han dan saya akan bergerak sebagai satu tim untuk merebut harta karun di dalam lembah Devil Fall. Begitu kita mendapatkan harta itu, kekuatan kita akan meningkat drastis, dan kita tidak perlu lagi takut pada siapapun." Hanli tidak segera menjawab, sebaliknya ia menyipitkan mata sambil menatap keduanya. Mendengar bahwa cincin hitam itu adalah salah satu dari cincin langit bumi yang legendaris, ia langsung teringat pada cincin lain yang ia dapatkan dari kakak seperguruan Nanggongwan. Jika tebakannya benar, cincin itu pastilah cincin Yang, pasangan dari cincin yang ia pegang sekarang. Hanli benar-benar tidak menyangka kedua cincin itu akan saling berkaitan dengan cara seperti ini. Ia merasa dunia ini sungguh penuh misteri karena kebetulan seperti ini bisa terjadi, dan ia hanya bisa tertawa kecil di dalam hati.
Ia menghela nafas dan memasang ekspresi ragu. Dari apa yang Anda katakan, rekan Dois Nanlong sepertinya sudah punya cara untuk masuk ke lembah Devil Fall. Namun dengan bantuan cincin langit bumi pun, seberapa besar peluang kita untuk keluar hidup-hidup membawa harta? Lembah Devil Fall dikenal sebagai tempat paling berbahaya di South Heavenly. Ini bukan main-main, dan saya tidak ingin mati konyol di sana menjadi santapan binatang buas. Mendengar kata-kata Hanli, kedua orang itu saling pandang. Sesaat kemudian, Markis Nanlong berbicara dengan suara berat. Karena rekan Dawis Han bertanya, saya tidak akan menyembunyikannya. Menurut catatan yang ditinggalkan Master Changkun, lembah Devil Fall tetaplah tempat yang sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, seseorang bisa tersedot ke dalam celah spasial yang berpindah-pindah atau terjebak dalam sisa-sisa pembatasan atau restriksi kuno. Sejujurnya masuk ke sana tidak akan menjadi masalah. Kita punya peluang yang hampir pasti untuk masuk dengan selamat, tetapi sulit untuk mengatakannya saat kita mulai mencari harta karun. Semakin berbahaya areanya, semakin besar kemungkinan mendapatkan harta. Bahkan Master Changkun tidak yakin apa yang akan kita temukan di area-area tersebut. Karena saat itu kultivasi Master Changkun mengalami kerusakan parah, ia tidak berani masuk jauh ke pusat lembah. Ia hanya menemukan beberapa harta di area luar saja. Namun ini membuktikan bahwa memang ada harta peninggalan zaman kuno di sana. Dengan menghadapi bahaya ini, kita pasti akan kembali dengan imbalan yang luar biasa. Di akhir kata-katanya, suaranya terdengar penuh godaan. Master Jade Pearl kemudian menimpali. Tentu saja, jika rekan Dawis benar-benar tidak mau mengambil resiko, Anda bisa memberikan cincin itu kepada kami. Namun kami hanya bisa memberi Anda beberapa batu roh saja. Perlu saya sampaikan bahwa pil obat dari kultivator kuno itu jumlahnya banyak, dan efeknya di luar imajinasi. Jika Anda mendapatkannya, hanya masalah waktu sebelum Anda menembus tahap Nascent Soul menengah atau akhir. Bahkan mungkin Anda bisa menemukan rahasia yang hilang tentang tahap DT Transformation, atau transformasi dewa. Apakah Anda tidak ingin menemukan kebenarannya? Mata Hanli berkilat. Ia menggumam sebentar sebelum berkata, "Jika saya tidak salah, kalian berdua sangat ingin saya ikut ke lembah Devil Fall karena suatu alasan tertentu. Lagi pula kalian punya banyak sekutu Nascent Soul lain, kenapa harus saya?" Mendengar itu wajah keduanya langsung membeku sebelum menunjukkan sedikit rasa malu. Markis Nanlong tersenyum kecut dan terkekeh. Dengan nada pasrah, ia berkata, "Sejujurnya, saya akan tetap menyebutkan hal ini meskipun rekan Dawis Han tidak menanyakannya. Selain celah spasial dan sisa pembatasan kuno, ada juga beberapa binatang purba yang masih bertahan sejak zaman dahulu. Di antaranya adalah kodok api kuno yang sudah lama punah. Meskipun kodok ini belum memiliki kecerdasan manusia, ia telah hidup selama bertahun-tahun dan tumbuh menjadi sangat kuat dengan sisik api iblisnya yang luar biasa. Menurut Master Changkun, api iblisnya berkali-kali lipat lebih kuat daripada api Nascent kita sendiri. Dengan api es biru yang Anda gunakan untuk membekukan kultivator Nascent Soul secara instan, Anda seharusnya bisa menahan kodok api tersebut." Hanli berkedip terkejut sebelum menunjukkan ekspresi aneh. "Jadi maksud Anda, kodok api itu menghalangi jalan masuk kalian ke lembah?" Master Jade Pearl menjawab dengan tenang, "Tidak juga. Sebenarnya binatang itu berada di dekat jasad seorang kultivator kuno. Meskipun tidak ada pembatasan atau celah spasial di sekitar jasad tersebut, kodok api kuno kebetulan membangun sarangnya tepat di dekat sana. Master Changkun berencana mengambil jasad itu, tetapi ia terpaksa mundur setelah bertarung dengan si kodok. Bahkan ia terkena pocong apinya dan hampir tewas setelahnya." Hanli terkekeh dan berkata, "Saya mengerti sekarang. Kalian berdua ingin saya menghadapi kodok api kuno agar kalian bisa mengambil hartanya." Markis Nanlong menambahkan dengan penuh semangat. Menghadapi kodok api jauh lebih baik daripada harus berhadapan dengan pembatasan kuno atau celah spasial yang tak terlihat. Selama kita menggunakan strategi yang tepat, kita seharusnya tidak kesulitan menghadapinya dengan api es milikmu. Belum lagi kami bahkan tidak butuh rekan Dawis untuk membasmi binatang itu. Cukup alihkan perhatiannya sementara kami mengambil hartanya. Begitu kantong penyimpanan kultivator kuno itu ada di tangan, kita bisa langsung mundur. Setelah berpikir sejenak, Hanli berkata dengan acuh tak acuh, "Menurut apa yang kalian katakan, sepertinya lebih aman berurusan dengan kodok api kuno daripada mengambil resiko di area lain di lembah Devil Fall." Markis Nanlong mengangguk. Jika beruntung, harta di dalam kantong penyimpanan kultivator kuno itu akan sangat sepadan dengan bahayanya. Hanli menyeringai misterius. "Bahkan jika memang begitu, kalian seharusnya bisa meminta bantuan dari kekuatan Sekte Heaven Peak dan bergerak bersama. Itu akan jauh lebih baik daripada hanya kita bertiga. Saya tidak percaya Sekte Heaven Peak tidak bisa menemukan kultivator lain yang memiliki teknik atribut es." Markis Nanlong menghela napas.
Sepertinya rekan Daois Han masih belum tahu betapa mengerikannya cahaya esensi Great North. Bahkan dengan cincin langit bumi, kekuatannya hanya sanggup melindungi maksimal 3 orang. Ia tidak cukup kuat untuk orang keempat. Adapun soal Sekte Heaven Peak, saya yakin rekan Daois tahu betapa sulitnya bagi saya untuk mempercayai orang lain setelah apa yang terjadi dengan Sekte Ghost Spirit. Pada saat itu, mata Marquis Nanlong yang lesu tiba-tiba memancarkan kilatan dingin. Mendengar ini, Han Li hanya tersenyum tanpa menunjukkan keterjugutan sedikit pun. Sepertinya saudara Nanlong sangat mempercayai saya. Saya sungguh merasa terhormat. Master Jade Pearl menarik napas pendek dan menatap Han Li bertanya. Rekan Daois Han, kami sudah menyampaikan semuanya. Apa jawaban Anda? Han Li menghindari pertanyaan itu dan balik bertanya. Apakah kalian berencana pergi ke lembah Devil Fall dalam waktu dekat? Marquis Nanlong cepat-cepat menjawab. Tidak. Meskipun sebagian besar celah spasial terus berubah, setiap 50 tahun sekali ada masa di mana celah-celah itu relatif tenang. Saya sudah memeriksanya sebelum kita memasuki dataran Moulan. Periode tenang ini akan terjadi sekitar 4 tahun lagi. Selama waktu ini kita harus melakukan beberapa persiapan. Han Li mengelus dagunya sebelum akhirnya mengambil keputusan. Karena waktunya masih cukup lama, saya harus mempertimbangkannya dengan matang. Bagaimana jika saya memberi jawaban setahun sebelum periode tenang lembah Devil Fall tiba? Bahkan jika saya tidak bisa ikut masuk, saya tetap akan memberikan cincin itu kepada kalian. Keduanya tidak terlalu puas dengan jawaban itu, tetapi Han Li tidak akan gegabah menyetujui untuk pergi ke tempat yang sangat berbahaya. Lagi pula ia berbeda dari mereka berdua. Ia bisa melihat bahwa Marquis Nanlong dan Master Jade Pearl jauh lebih tua darinya, dan bahkan sudah mendekati akhir hidup mereka. Mereka rela mengambil resiko karena ini kemungkinan besar adalah kesempatan terakhir mereka. Di sisi lain, Han Li masih muda dan ragu untuk menghadapi bahaya sebesar itu. Bagaimanapun juga dunia cepat berubah. Ia bisa mengambil keputusan nanti setelah melihat situasi. Untungnya Han Li sudah berjanji akan memberikan cincin itu, sehingga keduanya tidak mendesak lebih jauh. Setelah ngobrol sedikit soal lembah Devil Fall, Han Li berpamitan. Sebelum ia pergi, Master Jade Pearl memberi Han Li sebuah medali. Ia mengatakan bahwa selama Han Li menunjukkan medali itu kepada murid Sekte Heaven Peak manapun, ia akan bisa menghubungi Master Jade Pearl. Han Li mengambil benda itu tanpa ragu dan meninggalkan ruang batu. Begitu sampai di toko di permukaan, ia berjalan menuju jalanan di bawah perpisahan hormat dari si penjaga toko. Ia yakin, tidak lama setelah ia pergi, kedua orang itu akan berpindah lokasi, terutama karena luka berat Marquis Nanlong. Ia pasti cemas mencari tempat aman untuk memulihkan diri. Namun akan sangat sulit bagi Nanlong untuk pulih total dalam beberapa tahun. Ada kemungkinan lukanya bisa menyebabkan tingkat kultivasinya merosot drastis. Han Li menggelengkan kepalanya dan membuang masalah itu dari pikirannya, sebelum kembali ke kediamannya dengan tenang. Masalah lembah Devil Fall masih cukup lama, tetapi invasi prajurit perapal mantra Moulan sedang terjadi. Sekarang, itu bukan sesuatu yang bisa ia hindari. Han Li mulai mempertimbangkan masalah ini saat ia perlahan menghilang dari pandangan. Begitu Han Li kembali ke kediamannya, ia mendapati senior Lulo dan si bocah naga api sudah menunggunya di aula lantai 1. Mu Peiling duduk di samping mereka menjalankan perannya sebagai nyonya rumah yang baik. Saat melihat Han Li masuk, Mu Peiling segera berdiri dan menyapa. Tuan, senior Lu dan senior Lan sudah menunggu Anda cukup lama. Apakah terjadi sesuatu? Han Li memberikan senyuman tipis, hal yang jarang ia lakukan, dan berkata lembut. Tidak apa-apa, kamu istirahatlah dulu ke atas. Aku ingin berbincang dengan kedua senior martial brotherku. Baik tuan. Mu Peiling memberi hormat dengan anggun dan naik lantai atas tanpa banyak bicara. Han Li menatap punggungnya sejenak, merasa puas dengan kecerdasan wanita itu yang tahu kapan harus pergi. Namun ia mendesas saat teringat masalahnya sendiri dengan Nanggong Wan. Melihat Han Li kembali dalam suasana hati yang tampak bersemangat, Lu Luo menggoda. Apa? Apakah Junior Han akhirnya mulai tertarik untuk memiliki keturunan? Han Li tersenyum dan duduk di samping mereka. Senior bisa saja bercanda. Karena kalian berdua ada di sini, ini pasti soal pertemuan aliansi tadi siang, bukan? Lu Luo mengangguk serius. Tebakanmu tepat. Ini soal invasi Moulan. Berita ini sudah menyebar ke seluruh anggota aliansi di kota Han. Sebagian besar rekan kita bersedia mengirim bantuan karena mereka sadar bersembunyi pun tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka setuju membantu Persatuan 9 Negara menahan garis depan Moulan. Tentu saja, lanjut Lu Luo, para kultivator Nation Soul butuh kompensasi batu roh yang besar. Dan aku yakin Persatuan 9 Negara akan bersedia membayar. Apalagi merekalah yang akan paling menderita jika invasi ini berhasil tembus. Han Li mengangguk namun merasa heran. Lalu apa yang perlu didiskusikan lagi? Meski aku baru mencapai tahap Nation Soul beberapa tahun, aku siap bertarung. Si bocah naga api menyela dengan ekspresi muram. Rekan Han mungkin tidak tahu, tapi sekelompok kultivator dari jalur benar dan jalur iblis baru saja menemui kami. Mereka khawatir Persatuan 9 Negara akan menggunakan perang ini sebagai kesempatan untuk memperlemah kekuatan 3 kekuatan besar lainnya. Han Li tersenyum tipis. Maksudmu mereka takut dikirim ke misi bunuh diri sementara tetua 9 negara bersembunyi di belakang? Lu Luo mengganggu kecut.
Kau memang cerdas. Persatuan 9 negara bisa saja bersekutu dengan satu pihak untuk menjatuhkan pihak lain. Aliansi Heavenly Dawn kita tidak ingin keseimbangan kekuatan ini hancur begitu saja setelah perang selesai. Jadi intinya apa? Tanya Hanli. Sederhana, jawab si bocah naga api. Besok di balai resmi kita akan menetapkan aturan main. Persatuan 9 negara harus mengirim tetua mereka sendiri untuk bertempur di garis depan bersama kita. Kami butuh dukunganmu untuk mendukung usulan ini. Hanli menjawab tanpa ragu. Tidak masalah. Aku juga tidak ingin ditusuk dari belakang saat sibuk menghadapi perapal mantra. Keesokan harinya suasana pertemuan jauh lebih ramai. Jumlah kultivator Nation Soul meningkat 2 kali lipat. Tekanan dari gabungan berbagai sekte ini membuat penyelenggara acara, Lady Chi dan Kun Peng terpaksa menyetujui syarat-syarat yang diajukan. Pembagian tugas tempur harus adil dan merata di antara 4 kekuatan besar. Setelah tugas dibagi, Hanli ditugaskan memimpin kelompok kecil untuk mempertahankan titik strategis di perbatasan negara U. Titik ini sangat vital. Jika tidak dikuasai, tentara utama Molan tidak akan berani maju karena takut diserang dari belakang. Hanli tidak sendiri. Ia ditemani oleh 2 kultivator Nation Soul lainnya, Pak Tuama dari Pavilion Agung, jalur benar yang tampak ramah, dan Gu Suangpu dari Sekte Pengendali Roh yang pendiam dan misterius. Gu Suangpu hanya membawa 1 kantong binatang roh di pinggangnya, namun Hanli merasakan aura yang tidak biasa darinya. Ketiga rekannya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Hanli, yaitu Nation Soul tahap awal. Karena situasi mendesak, mereka memutuskan untuk terbang lebih dulu meninggalkan para junior tahap Core Formation agar bisa mencapai lokasi formasi pertahanan secepat mungkin. Di sepanjang perjalanan, Pak Tuama terus bercerita lucu seolah-olah mereka sedang piknik bukan menuju medan perang. Sementara itu, Gu Suangpu tetap diam 1000 bahasa. Hanli sendiri hanya menanggapi dengan senyum ramah. Kedua rekan barunya itu tahu bahwa Hanli adalah kultivator yang baru saja naik tingkat, jadi mereka tidak terlalu memperhitungkan kekuatannya nanti dalam pertempuran.